Hmm, sudah, Pak. Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba membahas, kita akan ulangi lagi tentang rekonstruksi citra. Meskipun kemarin sudah kita bahas ya, tapi ini kita ulang dengan lebih cepat. Dan ini saya menggunakan PowerPoint dari Profesor Bun. Ya. Dan setelah itu nanti kita masuk ke salah satu kualitas citra yang paling dominan, yaitu masalah spasial, masalah resolusi spasial dan masalah kontras. Sedangkan masalah city dosimetri mungkin tidak kita bahas ya, karena terkait dengan masalah waktu. Kemudian kalau tentang city dosimetri nanti bisa merujuk ke materi workshop kemarin. Di bagian awal itu kan ada city dosimetri. Meskipun tidak lengkap, tapi nanti paling tidak kalian bisa merujuk ke sana dulu ya. Dan itu sudah di-upload di websitenya Fisika Undip ya. Nanti silakan dilihat di website Fisika Undip. Terus untuk pertemuan ke-7 nanti presentasi seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan ya, yaitu bedah jurnal. Nanti tolong disampaikan dengan jelas jurnal yang telah dikaji, disampaikan dari tujuannya, kemudian metodenya, hasilnya, kesimpulannya, termasuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal itu, termasuk hal-hal yang bisa dikembangkan dari jurnal yang kita kaji itu ya. Oke, kira-kira begitu. Oke, kita akan lanjut yang pertama tentang rekonstruksi citra pada CT scan. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini adalah sinar X ya. Ini adalah sumbernya. Terus sinar X itu kan ditembakkan dari berbagai sudut dalam satu putaran sebanyak 360 sudut. Nah, kemudian masing-masing itu membentuk satu proyeksi ya. Dan satu proyeksi ini terdiri dari beberapa rays gitu. Rays ini bergantung pada jumlah detektor yang kita gunakan. Nah, dalam satu putaran umumnya itu ada 360 views atau projections. Meskipun dalam beberapa paper ya, proyeksi itu bisa dibuat renggang, sparse projections, untuk dalam rangka untuk mereduksi dosis. Ya, itu cukup menarik, terutama dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence ini, sparse projections ini menjadi tantangan tersendiri. Ya. Oke, kemudian setiap kita mendapatkan satu proyeksi, ini ya, ini kita untuk satu sudut, untuk satu views, ya, ini kita dapat data satu proyeksi untuk semua rays satu sudut ini. Setelah itu nanti sudut yang kedua, sudut yang ketiga, sudut yang keempat, terus sampai sudut yang ke-360. Nah, inilah yang dinamakan dengan nama sinogram. Kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, kalau seandainya objeknya seperti ini real objeknya seperti ini, nah kita dapat sinogramnya seperti ini. Nah, nanti ketika kita rekonstruksi menggunakan yang paling sederhana itu namanya simple back projections atau BP. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sebetulnya dari pola-polanya sudah mulai kelihatan, tapi muncul blurring ya, blur di sini ya. Sehingga memang detail dari objek itu terganggu, tidak kelihatan dengan jelas. Ini hasil rekonstruksi citra menggunakan metode simple back projections. Nah, kalau yang awal-awal sinar X itu menggunakan pensil chamber ya, menggunakan pensil beam. Nah, kemudian berkembang menjadi small fan beam, berkembang menjadi wide fan beam, berkembang lagi menjadi cone beam, sebagaimana yang sudah kita bahas ya. Nah, sebetulnya setiap satu beam dari ditembakkan dari sini sampai di sini, maka sebetulnya berkas radiasi ini kan berinteraksi di banyak voxel. Nah, setiap satu voxel itu diwakili oleh koefisien atenuasi linier ya. Sehingga dari sumber sampai ke detektor, tentu saja sinar X yang ditangkap ini akan banyak mengalami atenuasi dari berbagai macam
voxel yang dilalui. Ya, voxel yang dilalui itu dari mu1 sampai mu-n. Nanti ketika kita tembakkan dari posisi yang lain juga begitu ya. Sehingga proyeksi itu di dalam data proyeksi itu sebetulnya mengandung informasi nilai mu dari masing-masing voxel. Ya, masing-masing voxel. Nah, kemudian tantangannya itu adalah bagaimana kita itu mendapatkan nilai mu di masing-masing voxel itu, yang nanti diwakili dengan nilai pixel ya. Itu yang teknik itu yang dinamakan dengan nama rekonstruksi citra. Yang kemarin sudah kita bahas, yang paling sederhana itu metode inverse matrix ya, tetapi itu tidak mungkin dikerjakan untuk ukuran matrik yang besar. Yang kemudian pendekatan yang paling sederhana itu menggunakan simple back projection. Nah, simple back projection ternyata menghasilkan blurring, kemudian dikembangkan dengan filter yang dinamakan dengan nama filter back projection. Nah, itu yang digunakan selama bertahun-tahun ya, sampai kira-kira sekitar tahun 2010-an itu mulai dikenalkan iterative reconstruction. Sebetulnya iterative reconstruction ini mulai ada di awal-awal CT sebetulnya ya, tapi karena komputasinya yang terlalu lama dengan teknologi komputer pada waktu itu, kemudian teknologi itu tidak digunakan ya, dan baru muncul lagi, emerging lagi itu di tahun 2010-an. Ketika itu tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk reduksi dosis, dan pada waktu itu teknologi komputer sudah sangat cepat sehingga masalah waktu komputasi sudah tidak lagi jadi masalah. Itulah yang menyebabkan kemudian rekonstruksi IR ya, iterative reconstruction ini muncul kembali. Tetapi memang rekonstruksi IR ini ketika kita membeli CT scan terpisah ya, sehingga kita harus pesan secara mandiri gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini misalkan ada objek ya dengan 3 kali 3 ukuran matriknya. Nanti kita tembakkan. Nah, tembakan itu nanti menghasilkan data proyeksi ya. Nah, kemudian matrik yang mewakili sinar X itu dinamakan dengan matrik bobot kemarin itu ya. Matrik bobot. Nah, kemudian kita mendapatkan data proyeksi. Nah, kemudian setelah kita tahu data proyeksi dan kita tahu matrik bobot, nah kita ingin menebak berapa nilai-nilai di dalam matrik ini, di dalam objek ini. Itu yang dinamakan dengan nama rekonstruksi. Nah, kalau dalam contoh ini ya, proyeksinya kalau yang dari kanan 4, 1, 3 jadi 8 ya di total. 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8. 2 tambah 6, 8, 8 tambah 2, 10 gitu ya. Ini adalah proyeksi B. Dari atas menghasilkan 9, 10, 7, ini proyeksi A. Dari pojok kiri bawah, nah ini dapat proyeksi C. Dari pojok bawah kanan dapat proyeksi D. Maka data proyeksi ini nanti kita gabung membentuk yang dinamakan sinogram. Nah, kemudian dari sinogram itu kita rekonstruksi ulang untuk mendapatkan nilai dari matrik objek yang kita gunakan. Nah, kemarin ada banyak metode yang sudah kita bahas. Nah, di sini diulang lagi. Metodenya yang paling umum ini ada 2 ya, yaitu simple back projection. Dan yang kedua itu adalah filter back projection. Nah, yang dipakai di klinis itu yang filter back projection. Ini kira-kira ya. Jadi kalau seandainya sinar X ditembakkan dari atas dalam bentuk beamnya itu paralel dengan pensil beam, maka kita mendapatkan data proyeksi seperti ini. Nah, nanti bagaimana rekonstruksinya? Maka rekonstruksinya tinggal kita lakukan proyeksi balik gitu. Jadi kalau di sini menghasilkan nilai 9, nah nilai 9 ini dibalikkan. Jadinya sepanjang garis ini 9, 9, 9, 9, 9 seperti itu. Seperti ini ya. Ini kalau ditembak dari sana, diproyeksi ke sana. Ditembak dari sana, diproyeksi ke sana itu. Sehingga ini ada proyeksi ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Sehingga kita mendapatkan objek ini lagi. Tapi memang mengalami blurring ya.
Kalau di sini objeknya itu batasnya tajam seperti ini, di sini batasnya itu kabur ya, mengalami blur di sini. Itu yang dinamakan dengan metode back projection. Dan secara matrik ini gampang sekali. Secara matrik sebetulnya itu tinggal dilakukan proyek transpose sebetulnya ya, transpose. Sangat mudah dikerjakan. Jadi ini muncul blurring ya. Jadi kalau seandainya objeknya itu awalnya begini, yang kita dapat tuh seperti ini. Jadi mengalami blurring seperti ini. Mengalami blurring. Nah, blur inilah yang harus kita buang. Nah, bagaimana caranya kita itu membuang blur ini? Maka yang dilakukan itu dengan cara memfilter. Dengan cara memfilter. Nah, tapi filter yang kita gunakan ini bukan filter fisikal ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya untuk menghasilkan beam hardening itu, untuk menghasilkan HVL yang tinggi itu ya, bukan itu. Kalau itu kan filter fisikal dalam rangka untuk membuang radiasi dengan energi yang rendah, sehingga harapan kita energi rendah itu dihilangkan, yang ada itu energi tinggi sehingga dia menembus tubuh kita. Gitu. Kalau yang energi rendah kan dia tidak bisa menembus tubuh kita. Jadi akhirnya berkontribusi pada dosis tapi tidak ikut berkontribusi pada citra, itu merugikan. Maka biar dia itu tidak ikut kontribusi, maka dibuang dengan cara dikasih filter secara fisikal. Nah, kalau yang ini filter matematis. Filter matematis ya. Filter matematis yang tujuan utamanya adalah membuang blurring tadi itu. Nah, filter yang digunakan itu kira-kira seperti ini ya. Filternya ini. Ini filternya seperti ini. Ini dalam domain spasial ya. Ini sumbu X dan ke Y-nya ini adalah amplitudo. Nah, kira-kira filternya seperti ini. Jadi ada nilai spike yang tinggi, kemudian tiba-tiba dia mengalami nilai minus ya, seperti ini ya. Nah, ini tujuan utamanya nanti adalah pada objek-objek pada data proyeksi yang di situ tuh pergantian objek. Nah, di situ justru difilter, dinegatifkan, sehingga nanti diharapkan batas antar objek itu menjadi cukup tajam gitu. Nah, kemudian kalau nanti filternya itu dalam domain spasial seperti ini, sumbu X-nya ini menunjukkan posisi, berarti nanti operasi yang kita gunakan itu operasi dikonvolusi ya, menggunakan operator konvolusi. Nah, tentang konvolusi itu sudah dipelajari di FISMAT ya. Atau, tapi konvolusi ini butuh waktu ya, agak lama. Nah, kalau kita ingin cepat, maka pemfilteran itu kita lakukan di domain frekuensi. Nah, berarti kalau begitu, proyeksi yang kita dapat harus diubah dulu menjadi domain frekuensi, filternya juga harus kita ubah dalam domain frekuensi. Nah, proses pengubahan dari domain spasial ke domain frekuensi itu kita gunakan yang namanya transformasi Fourier ya. Nah, transformasi Fourier ini sudah juga dipelajari di FISMAT ya. Atau kalau secara komputasi bisa dipelajari di mata kuliah fisika komputasi. Atau kalau kita menggunakan software yang sudah ada di pasaran seperti MATLAB ataupun yang lain, itu function untuk transformasi Fourier sudah ada ya, tinggal kita pakai. Tidak perlu lagi kita membuat functionnya. Tapi kalau kita mau membuat sendiri, tentu lebih baik karena kita tahu lebih dalam ya, di dalamnya itu kira-kira seperti apa. Nah, ini kira-kira ini adalah operatornya ya. Nah, konvolusi itu seperti ini. Ya, atau kalau dalam bahasa sederhananya konvolusi itu integral berjalan gitu. Tapi mungkin agak susah ditangkap ya. Nah, memang untuk bisa memahami kita harus mencoba. Coba nanti kita membuat matrik kecil. Misalnya membuat matrik 1 kali 10, kemudian kita konvolusi dengan matrik 1 kali 3 gitu. Jangan nanti dicoba sendiri. Sehingga kita itu bisa membayangkan konvolusi itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau rumusan memang seperti ini ya, integral berjalan. Jadi integral kita untuk mengintegralkan kita itu menggunakan apa namanya?
menggunakan kernel, jadi matrik dengan ukuran yang kecil. Kemudian matrik yang ukurannya kecil itu nanti kita gerakkan berjalan gitu. Maka di sini kan minus X aksen ini ya. Ya, jadi dia itu integral berjalan istilahnya seperti itu. Ini contoh ya. Jadi kalau seandainya data proyeksinya seperti ini, nah kemudian kita konvolusi, ini adalah operator konvolusi, seperti ini lambangnya. Dengan filter ini filter matematis yang kita gunakan. Nanti jenisnya macam-macam ya. Nanti yang kita hasilkan seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Ya cukup menarik di sini adalah pada bagian yang di sini nilainya mengalami perubahan cukup tinggi, dia nilainya jadi minus di sini ya. Nah, ini yang nanti ketika kita lakukan proyeksi balik, ya, nilai minus ini saling meniadakan dari berbagai arah. Sehingga akhirnya objek itu terlokalisir gitu. Sehingga akhirnya batas antar objek itu menjadi jelas. Sehingga kalau sebelumnya objeknya seperti ini, citra yang didapat seperti ini, mengalami blurring seperti ini. Nah, nanti setelah kita mendapatkan proyeksi balik seperti ini, ketika kita mendapatkan proyeksi yang terfilter seperti ini, begitu nanti kita proyeksi balik dari berbagai arah, hasilnya seperti ini, menjadi tajam kembali. Inilah yang didapat dari metode filter back projection. Nah, ini ya, ini adalah proyeksi yang sudah difilter tentu saja ini. Nah, kemudian dilakukan proyeksi balik. Nah, akhirnya kita diproyeksi balik, batasnya cukup tajam ya. Akhirnya jadi citra yang jelas mirip dengan objek aslinya gitu. Itu harapan dari adanya pemfilteran dari proyeksi. Ini adalah citra yang didapat kalau tanpa filter. Ini adalah objek yang didapat ketika menggunakan filter. Jadi dia tajam ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi proses pemfilteran itu bisa dengan dua cara ya. Bisa dalam domain spasial, jadi pada sumbu XY-nya itu posisi. Nah, tapi kalau kita melakukan filtering dalam domain spasial, maka kita harus menggunakan konvolusi. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan konvolusi, menggunakan perkalian biasa, maka baik data proyeksi ataupun filternya, kernelnya, harus kita transformasi Fourier terlebih dahulu. Ini proyeksi kalau ditransformasi Fourier jadinya seperti ini misalnya ya. Dan konvolusi ke filternya kalau kita transformasi Fourier jadi seperti ini. Ini ada beberapa jenis filter sebetulnya ya. Kemudian setelah ini kita kalikan. Nah, kita dapat proyeksi balik yang sudah difilter. Tapi ini masih dalam domain frekuensi. Sehingga setelah kita dapat yang sudah difilter dalam domain frekuensi, kita lakukan transformasi balik. Kita lakukan inverse transformasi Fourier ya. Sehingga kita mendapatkan proyeksi yang terfilter dalam domain spasial lagi seperti ini. Jadi kalau dilihat memang di sini kayaknya prosesnya lebih panjang, tetapi secara komputasi lebih ringan. Yang ini kelihatannya lebih pendek, tapi ini lebih berat ya, karena konvolusi itu cukup berat ya. Gitu. Itu kira-kira proses yang dilakukan. Nah, ini beberapa jenis filter yang digunakan ya. Filter yang paling dasar itu namanya filter rem ini, rem filter. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi filter amplitudenya pada frekuensi 0 dia itu 0 dan dia amplitudenya naik seiring dengan meningkatnya frekuensi. Jadi pada frekuensi tinggi seperti ini. Nah, kemudian nanti dikenalkan beberapa windows. Sehingga pada frekuensi yang kalau seperti ini kan dia pada frekuensi tinggi dia itu tidak melakukan pemfilteran sehingga akhirnya noise-nya itu begitu kelihatan ya, noise-nya tinggi. Nah, kemudian yang pada frekuensi tinggi, amplitude noise filternya itu diturunkan dengan Windows ya, dengan nilai Windows tertentu. Sehingga akhirnya pada frekuensi tinggi
Nah, ini noise-nya dikurangi gitu ya. Sehingga akhirnya kita mendapatkan citra yang relatif tajam dengan noise yang relatif rendah. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah sinogram, ini adalah objek aslinya, harapannya seperti ini. Ini data proyeksi dari berbagai sudut yang namanya sinogram. Kemudian sinogram ini kalau seandainya langsung kita rekonstruksi jadinya seperti ini, simple back projection, dia mengalami blurring. Nah ini kita filter dulu. Nah, filternya ini kita kalau dalam contoh ini pada domain frekuensi ya, menggunakan transformasi Fourier jadinya seperti ini. Nah setelah kita mendapatkan data proyeksi terfilter, nah baru kita lakukan back proyeksi. Hasilnya adalah filter back projection. Jadi kita mendapatkan citra yang relatif bagus seperti aslinya, tajam ya, meskipun tentu dengan sedikit noise ya, gitu. Nah nanti pada prakteknya memang jenis-jenis filter itu macam-macam ya di CT scan itu. Dan setiap pesawat CT nanti memberi namanya itu beda-beda ya. Ada yang dikasih nama FC13, ada yang kasih nama FC30, FC52, ada yang dinamakan dengan B1. Jadi setiap vendor itu memberi nama yang beda-beda terhadap filter yang digunakan. Tapi secara klinis, filter itu nanti ada beberapa jenis ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan filter tulang. Jadi memang dia filter yang didesain khusus untuk tulang. Ada juga filter untuk soft tissue. Jadi memang filter yang secara khusus didesain untuk soft tissue. Jadi kalau pada soft tissue yang dibutuhkan itu noise-nya kecil, resolusinya kecil enggak apa-apa gitu. Nah, sementara kalau pada tulang yang dibutuhkan itu yang penting resolusinya tinggi. Masalah noise-nya ikut tinggi enggak apa-apa gitu. Jadi memang setiap aplikasi klinis kualitas citra yang kita hasilkan itu beda-beda ya, tergantung keperluan. Kita itu mau citra yang noise-nya tinggi atau rendah. Harapannya sih yang rendah. Tapi ketika noise-nya kita rendahin, resolusinya ikut rendah gitu masalahnya. Ya sudah, akhirnya didesain berbagai jenis filter sesuai dengan kebutuhan. Itu tentang filter back projection ya. Nanti kalau secara teknis kita bisa nyoba di rumah sakit ya, nanti untuk melihat berbagai macam jenis filter itu hasilnya seperti apa. Atau kita juga, saya dulu pernah penelitian tentang hal itu ya, nanti juga mungkin bisa dilihat di beberapa paper saya yang lama itu. Nah kemudian yang kedua, tentang rekonstruksi filter, kemarin yang sudah kita bahas itu yang metode ART itu ya. Jadi intinya nanti data proyeksi yang kita dapatkan itu tidak difilter. Jadi kalau model iteratif itu tidak menggunakan filter secara umum begitu. Nah, terus berarti kan yang kita dapat itu citranya kabur. Iya, awalnya kabur. Tapi kemudian diperbaiki secara iterasi, secara berulang. Jadi nanti proyeksi yang kita dapatkan, ini kita lakukan proyeksi balik. Berarti kita mendapatkan citra yang kabur. Nah, citra yang kabur itu kita proyeksi lagi. Kita dapat data proyeksi. Nah, data proyeksi yang kedua kita bandingkan dengan data proyeksi asli. Selisihnya berapa? Nah, selisihnya yang kita lakukan proyeksi balik. Akhirnya citra diperbaiki. Nah, setelah citra diperbaiki, diproyeksi lagi. Dapat data proyeksi. Yang ketiga, data proyeksi yang ketiga kita bandingin dengan proyeksi awal. Selisihnya berapa? Ada selisihnya. Selisihnya dilakukan proyeksi balik untuk memperbaiki citra. Setelah itu citranya diproyeksi lagi. Dapat data proyeksi yang keempat. Proyeksi yang keempat dibandingin dengan proyeksi awal. Ada selisihnya. Selisihnya dipakai untuk memperbaiki lagi. Terus seperti itu. Sampai nanti errornya lebih kecil dari yang ditentukan. Nah nanti baru kemudian proses dihentikan. Itu yang dinamakan dengan nama iterative reconstruction. Ini contoh ya. Ini awalnya ketika proyeksi pertama hasilnya seperti ini, back proyeksi pertama. Langsung diperbaiki jadi seperti ini. Diperbaiki lagi jadi seperti ini. Diperbaiki lagi jadi seperti ini. Jadi semakin lama semakin bagus. Tapi memang waktu yang dibutuhkan ini semakin
lama semakin semakin banyak iterasinya, waktunya semakin lama tentu saja ya. Nah, kemudian ini contoh ya. Ini contoh proyeksi yang kita dapat dari proses yang kedua. Terus ini contoh hasil proyeksi asli. Ini kita bandingin ini selisihnya berapa. Nah, hasil selisihnya kemudian dilakukan proyeksi balik untuk memperbaiki citra. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian memang secara umum untuk IR yang saat ini digunakan klinis secara umum itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu yang dinamakan dengan nama model based iterative reconstruction atau MBIR. Ada juga ada yang basisnya itu statistik. Statistik iterative reconstruction. Jadi memang ada dua jenis. Ada yang model based, ada yang statistical based gitu. Secara umum itu. Tetapi memang algoritma detailnya itu masing-masing disembunyikan oleh pabrikan ya. Jadi memang di keep ya, tidak dipublish secara umum. Itu secara umum begitu. Nah, salah satu kelebihan utama dari iterative reconstruction itu adalah dia itu bisa menghasilkan citra dengan noise yang sangat rendah. Nah, itu yang cukup menarik ya. Yang sangat rendah. Sehingga iterative reconstruction ini sangat powerful untuk menghasilkan citra dengan dosis yang rendah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau seandainya kita itu menggunakan arus tabung misalnya 100 mA ya. Itu citra yang kita dapatkan antara model hasil filter back projection dengan IR itu citra yang kita dapat noise-nya itu jauh lebih kecil kalau kita menggunakan IR. Hanya orang berpikir kalau gitu ngapain kita pakai arus yang tinggi-tinggi? Sudahlah, mendingan kita pakai arus yang kecil aja. Nah, mari kita cari yang citranya kualitasnya sama. Akhirnya apa? Kita bisa menghasilkan citra yang kualitasnya sama, maksudnya noise-nya itu sama dengan FBP, tapi dengan arus yang kecil. Otomatis dosis yang diterima pasien juga akan lebih kecil. Ini contoh ya perbandingan. Ini citra yang didapatkan dengan metode FBP yang sebelah kiri. Ini yang menggunakan metode MBIR. Ya, kita bisa lihat secara sekilas bahwa untuk metode iteratif itu noise-nya jauh lebih kecil ya. Ini noise-nya cukup besar ya. Ini citra yang ditampilkan dengan window yang berbeda-beda. Masalah window nanti tolong dipelajari sendiri ya tentang windowing gitu ya. Nah, saya juga pernah nulis paper itu. Saya mengembangkan software untuk menggabungkan berbagai window ya, multiple windows dengan menggunakan color ya, tiga warna. Itu nanti papernya bisa dibaca, itu pernah saya publikasi di jurnal di Rusia yang judulnya itu Scientific Visualization ya. Itu nanti bisa di download secara gratis itu di jurnal di Rusia. Scientific Visualization ya. Saya lupa tahunnya itu tahun berapa ya. Kira-kira sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu. Silakan dilihat lagi. Ini contoh ya. Yang sebelah paling kiri ini adalah standar FBP, filter back projection yang umum digunakan. Yang tengah ini yang model statistical iterative reconstruction, ini yang model statistik iteratif tapi menggunakan statistik. Yang sebelah kanan ini yang iteratif menggunakan model based ya. Gitu. Jadi memang secara umum ada dua algoritma, meskipun detailnya beda-beda antar vendor ya. Kemudian namanya juga beda-beda. Jadi setiap vendor itu memberi nama yang beda-beda ya. Ada yang namanya ASIR, ada yang namanya ASIR-V, ada yang dinamakan dengan VEO, ada yang dinamakan dengan MBIR, ada yang dinamakan dengan AIDR ya, dan lain-lain. Namanya banyak. Di setiap vendor memberi nama sendiri-sendiri. Tapi sebetulnya secara umum algoritma pokoknya itu sama. Yang pertama itu menggunakan basis statistik, yang kedua menggunakan basis model base, menggunakan model pemodelan. Oke, mungkin sementara sampai di sini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan
rekonstruksi citra? Silakan kalau ada. Ada? Belum ada, Pak. Yang lain? Mbak Pak, Lita, Mbak Vika, dan lain-lain, ada yang ditanyakan? saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai yang filter konvolusi, Pak, itu saya pernah baca jurnal itu ada dia namanya dia pakai filter konvolusi juga itu, tapi apa namanya tuh ada FC13 sama FC52. Itu maksudnya tuh bedanya antara 13 dan 52 itu gimana ya, Pak? Itu nama pabrik ya. Nama pabrik. Oh. Nama pabrik ya. Jadi kalau yang FC13 itu umumnya dipakai untuk soft tissue. Soft Iya. tissue. Kalau yang FC52 itu umumnya dipakai untuk tulang. Jadi kalau misalnya untuk melihat tulang itu menggunakan filter yang FC52. Kalau untuk yang soft tissue dengan FC13. Tadi saya sudah jelaskan. Apa bedanya? Bedanya itu di besarnya noise sama di resolusi spasial. Kalau yang FC13 itu dia lebih smooth, lebih halus, noise-nya sedikit. Tapi resolusinya juga agak kurang. Nah, kalau yang FC52 dia itu lebih tajam, tapi noise-nya banyak gitu. Makanya yang FC52 itu lebih cocok untuk tulang. Kalau FC13 itu lebih cocok untuk soft tissue. Ini nama untuk satu vendor ya. Nanti ketika kita pakai vendor yang lain, namanya lain lagi gitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan nama ya. Nama itu bisa macam-macam. Tapi intinya dia dipakai untuk memfilter tadi sinogram. Terus dia tuh memang didesain beda-beda ya. Ada yang untuk soft tissue, ada yang untuk tulang, ada yang untuk macam-macam lah. Setiap nanti namanya bisa banyak sekali. Bahkan dalam satu vendor itu nanti jenis filter itu bisa puluhan kadang-kadang. Ya, penggunaannya tergantung keperluan. Kalau misalnya kita itu mau melihat soft tissue ya pakainya yang soft tissue. Jangan pakai yang tulang. Kalau pakai yang tulang nanti noise-nya terlalu banyak nanti ya. Ini juga jadi tricky ya nanti kita kalau misalnya melakukan pengukuran. Misalnya kita mau mengukur, wah ini kok noise-nya kok tinggi sekali ya. Itu nanti bisa kita ya tinggi lah filter yang kita gunakan filter tulang enggak gitu. Maka kalau kita ingin noise-nya kecil, nanti filternya kita ganti dengan filter soft tissue. Nanti noise-nya akan ikut turun gitu. Jadi memang citra yang kita dapat itu sangat unik tergantung berbagai parameter masukan yang kita pilih ya. Oleh karena itu, fisikawan medis harus paham masalah ini sehingga kita tuh tidak bingung nanti kalau misalnya ini kok noise-nya kok begini ya, resolusinya kok kayak gini ya gitu. Nah, sementara kalau kita ingin nanti resolusinya tinggi, ini misalnya kita waktu mengukur resolusi spasial misalnya, ini kok nggak lolos-lolos ya. Iyalah wong kita menggunakan yang resolusi rendah kok. Maka biar lolos nanti kita menggunakan yang resolusi tinggi, ya, yaitu menggunakan filter tulang gitu. Gitu kira-kira. Ya, Udah terima paham kasih, belum? Pak. Apa Ya. ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada lagi. Berarti nanti bisa jadi kita ketemu sama filter lain yang namanya bisa beda lagi gitu ya, Pak? Betul. Iya. Beda-beda. Setiap vendor nanti memberi nama filter itu lain-lain ya. Terima kasih, Pak. Dan itu bergantung pada rekonstruksi ya. Jadi nanti bisa jadi kita itu misalnya, tapi memang setiap vendor juga beda-beda caranya itu ya. Misalnya kayak gini, pasien kita scan, maka hasil scan itu kan dalam bentuk sinogram sebetulnya. Paham ya? Nah, nanti setiap vendor sinogramnya itu ada yang dibuka, ada yang ditutup, tergantung. Nah, kalau seandainya sinogramnya itu masih tersedia, maka sinogram itu bisa kita rekonstruksi dengan filter yang kita pilih. Jadi kita bisa otak-atik, bisa milih sendiri. Tapi ada juga yang modelnya, pokoknya tidak mau tahu, begitu user itu melakukan scanning, yang didapat tuh langsung citra hasil. Kemudian citra sinogramnya itu dibuang. Ya sudah, yang kita dapat apa yang tampil itu. Jadi kita nggak bisa otak-atik lagi.
Sehingga kalau misalnya kita ingin mengubah filternya, ya mau tidak mau harus dilakukan scan ulang gitu. Sehingga memang kalau seandainya kita, terutama fisikawan medis itu punya ilmu yang cukup, nanti kita bisa komunikasi dengan aplikan waktu kita membeli alat itu, minta kalau bisa sinogramnya ditampilkan, disimpan, jangan langsung dibuang, dan kita nanti diberi keleluasaan untuk melakukan rekonstruksi sebagaimana yang kita inginkan gitu. Itu kalau kita user juga paham gitu. Nah kalau user nggak paham ya kadang-kadang pabrik juga nggak mau repot lah, dibuat gampang aja lah gitu. Langsung selesai, tek 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 selesai gitu ya sudah, kita dapat hasil yang sudah jadi, kita nggak bisa ngapa-ngapa lagi gitu. Nah, di situ pentingnya kita punya ilmu itu di situ ya. Meskipun yang kita dapat itu hasil akhirnya sama, tapi kalau kita punya ilmu, kita itu kadang-kadang bisa mengolah yang data mentahnya gitu. Gitu kira-kira. Pertanyaan? Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke ya, kalau tidak ada, kita lanjutin berikutnya ke masalah akuisisi ya. Jadi parameter-parameter pada akuisisi citra. Jadi secara umum, ketika seorang user itu mau melakukan scanning, maka ada beberapa parameter yang harus dipilih, harus ditentukan. Pemilihan ini memang bisa dilakukan secara otomatis, tetapi ada beberapa yang dipilih secara manual. Ini yang menjadi sangat tricky ya, sangat tricky. Dan kadang-kadang parameter ini dibuat dalam bentuk paket. Ada yang model begitu juga. Itu yang kemudian dinamakan dengan nama protokol. Jadi misalnya protokol untuk pemeriksaan anak bagian kepala, protokol untuk pemeriksaan orang tua bagian abdomen, protokol untuk pemeriksaan bagian jantung. Ini sudah ada protokolnya. Jadi, tapi kita harus ingat bahwa protokol itu kan dibuat oleh pabrik, dan mereka ketika membuat protokol itu dasarnya kan hasil penelitian. Dan penelitian itu biasanya dilakukan pada orang-orang Eropa atau orang Amerika. Jika ketika protokol itu dipakai untuk orang Indonesia, itu kadang-kadang nggak cocok. Orang Indonesia itu lebih kecil ukurannya. Jika protokol yang digunakan di Amerika, di Eropa itu kadang-kadang nggak cocok. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya sudah, kadang-kadang kita menggunakan protokol yang orang Barat, yang orangnya gendut-gendut itu, orangnya besar-besar itu. Sehingga ketika dipakai untuk orang Indonesia, itu kadang-kadang itu berlebihan gitu. Sehingga mestinya memang untuk orang Indonesia, mestinya itu perlu protokol tersendiri. Tapi untuk membuat protokol tersendiri kita harus punya ilmu yang cukup gitu ya. Kita harus tahu tentang parameter, tahu tentang kualitas citra, tahu tentang dosis, kita harus bekerja sama dengan dokter dan lain sebagainya. Dan sebetulnya itu adalah pekerjaan fisikawan medis. Di fisikawan medis itu sebenarnya tujuan pekerjaan utamanya itu selain quality control itu adalah melakukan evaluasi protokol sebetulnya, memastikan bahwa protokol yang digunakan itu protokol yang optimal gitu. Oke, kita balik lagi ke beberapa parameter ya. Nah, beberapa parameter yang penting untuk dipilih, meskipun ini kadang-kadang ada yang otomatis, ada yang manual. Yang pertama itu KV ya, itu tegangan tabung. Tegangan tabung itu umumnya antara 80 kV sampai 140 umumnya, tapi beda-beda nanti. Nah, KV ini berkorelasi secara erat dengan dosis ya. KV semakin tinggi, dosis semakin besar. Tapi memang ketika KV semakin tinggi, ini noise-nya semakin kecil. Dan KV semakin tinggi secara umum, kontras itu akan turun ya. Makanya kalau pasiennya itu kecil, itu umumnya pakai KV yang kecil. Kalau pasiennya gendut, KV-nya juga ikut dibesarin. Umumnya begitu. Yang kedua adalah MA. MA ini arus ya, arus tabung. Arus tabung ini berhubungan secara linier dengan dosis dan noise. Jadi kalau arusnya naik, dosisnya ikut naik, tapi noise-nya turun. Ya, sehingga kita harus pilih secara optimal.
arusnya nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Kalau terlalu besar, memang citranya bagus, tapi dosisnya tinggi. Kalau terlalu kecil, noise memang dosisnya kecil, tapi noise-nya jadi tinggi gitu. Yang berikutnya MA modulation. Ini yang disebut dengan nama TCM ya. Jadi di beberapa pesawat City yang terbaru, arusnya itu nggak tetap, tapi arusnya itu berubah-ubah. Nah, itu nanti yang kita set apanya? Yang kita set itu adalah besarnya noise sebetulnya. Tapi memang nanti jenis nama yang di set itu setiap pabrikan namanya beda-beda. Ada yang namanya noise, ada yang namanya MA efektif. Ini setiap pabrik itu ngasih nama beda-beda ya. Ini sering dinamakan dengan namanya itu TCM, Tube Current Modulation ya. Jadi arus itu bisa berubah-ubah. Ini sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk melindungi pasien yang terutama anak-anak ya yang ukuran tubuhnya kecil. Yang berikutnya itu adalah Gentry rotation time. Jadi putaran Gentry. Yang bagus itu gimana? Ya tergantung. Kalau Gentry itu putarannya semakin cepat, akuisisi datanya semakin cepat. Kalau semakin cepat, maka artefak akibat gerakan itu bisa semakin dihindari. Tapi kalau semakin cepat, dosisnya juga lebih kecil. Tapi kualitas citranya juga semakin jelek gitu ya. Sehingga kita harus optimasi juga rotation time ini. Yang kedua detektor setting. Ini kalau kita menggunakan multi detektor CT, nah itu sekarang itu jumlah detektor FSCT itu beda-beda ya. Kalau dulu kan hanya satu, berkembang jadi 2, jadi 4, jadi ada yang 6, ada yang 16, ada yang 64, ada yang 128, ada yang 256, ada yang 320. Nah itu nanti kita mau setting detektornya gimana gitu. Ini misalnya ya, kita bisa setting 16 kali 125. Bisa kita setting jadi 8 kali 2,5. Ini kita yang menentukan. Berikutnya reconstructed slice thickness. Kita ingin ketebalan slice-nya berapa. Kalau zaman dulu umumnya slice thickness itu antara 5 mili sampai 10 mili gitu. Kalau zaman sekarang slice thickness itu bisa sampai di bawah 1 mili, kecil sekali. Nah, kita pakai yang mana? Ya terserah, kita maunya gimana. Kita itu mau yang resolusinya sangat tinggi atau yang bagaimana. Kalau kita memang maunya yang resolusinya sangat tinggi, ya kita harus menggunakan slice thickness yang tipis. Tapi ingat, slice thickness yang tipis itu noise-nya juga akan besar gitu. Pitch ini juga sama. Pitch ini kecepatan tabung dibagi kecepatan meja ya. Jadi kita mau buat pitch-nya 1, itu berarti kalau pitch-nya 1, itu berarti pergerakan meja dalam satu putaran itu sama dengan beam weight, itu pitch-nya 1. Kalau pitch-nya 2, berarti meja lebih cepat. Jadi nanti radiasinya itu lebih renggang. Otomatis dosisnya lebih kecil, tapi kualitas citranya lebih jelek ya. Nah, kayak nanti ada optimasi juga. Field of view ini ukuran penglihatan. Ya, kalau sebaiknya, kalau objeknya kecil, ya field of view-nya dibuat kecil. Nanti kalau pasiennya kecil, field of view-nya dibuat besar, ya nanti objeknya jadi kelihatan kecil. Ya. Ini juga sangat berpengaruh kepada citra yang kita peroleh. Ya. Nah, field of view itu ada 2 secara umum ya. Field of view dalam hal akuisisi, dan field of view dalam hal display. Sehingga bisa jadi akuisisi datanya mungkin besar, tapi displaynya dibuat kecil. Gitu. Body filter yang kita gunakan, ini juga mempengaruhi kualitas citra dan dosis. Umumnya di pesawat City ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Body filter untuk objek yang kecil, objek yang besar, atau objek yang menengah. Nah, kalau kita menggunakan kontras, media kontras, ini juga perlu diperhatikan volume, konsentrasinya, injection rate-nya, delay-nya. Kita itu scan setelah berapa detik baru kita scan. Ini semua adalah city acquisition parameter yang harus diperhatikan, dan mengoptimasi berbagai parameter ini betul-betul sangat sulit ya, sangat sulit. Nah, ini sebetulnya pekerjaan utama dari fisikawan medis, dan ini sangat bergantung pada kondisi setiap pasien. Bergantung juga pada alat yang kita punya. Bergantung kepada jenis pemeriksaan. Pasiennya sama, yang satu di
mau dilihat bagian torak, yang satu di bagian abdomen. Nah itu semua parameter ini udah berubah semuanya gitu untuk menghasilkan citra yang optimal. Nah meskipun vendor biasanya sudah berusaha untuk membuat protokol yang mereka yakini protokol itu optimal, tapi ingat itu hanya pada kasus tertentu ya, pada data pasien tertentu, apalagi kalau di Eropa, di Amerika, mereka biasanya penelitiannya dilakukan pada pasien yang ada di sana, bukan pasien yang ada di sini gitu. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, kita bicara tentang itu ya. Oke, ini parameter penting ya di dalam kualitas citra. Yang pertama itu adalah resolusi spasial. Resolusi spasial itu sederhananya apa? Resolusi spasial itu intinya adalah ukuran seberapa kemampuan pesawat CT untuk menampilkan objek kecil yang berdekatan. Itu namanya spasial, resolusi spasial. Nah, resolusi spasial ini bisa pada citra aksial seperti ini. Ini dinamakan dengan in-plane spatial resolution. Ada juga yang resolusi spasial ke arah sumbu Z. Itu dinamakan dengan outplane spatial resolution ya. Nah, untuk mengukur resolusi spasial yang paling gampang itu dengan menggunakan phantom yang line bar seperti ini ya. Jadi di sini itu ada baris-baris yang dipisah pada jarak tertentu. Tinggal kita lihat, ini masing-masing punya ukuran line pair ya. Line pair ini yang besar ini berarti jarak antar pair itu jauh, semakin sini semakin kecil, jaraknya semakin kecil. Nanti tinggal kita lihat berapa sih yang masih bisa kelihatan. Ini setiap phantom itu juga memiliki desain sendiri-sendiri ya. Jadi nanti ini kalau ini yang phantom ACR, ini phantom apa, ini phantom bawaan pabrik ini ya. Nah, termasuk kalau kita di Undip itu punya phantom AAPM, itu desainnya juga khusus ya, dia sendiri. Nanti kita lihat, oh misalnya, oh yang terlihat ini misalnya objek ya ini ya misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masih kelihatan. Tapi yang ke-7 udah nggak kelihatan nih, udah nggak bisa memisahkan. Setelah itu nanti tinggal kita lihat di manual yang ke-7 ini line pair-nya berapa sih gitu. Oh misalnya kelihatan, oh ternyata line pair-nya itu 0,5 line pair per milimeter. Jadi dalam 1 milimeter itu ada setengah line pair ya. Artinya batang ini ukurannya itu 1 mili gitu ya. Artinya kalau batang itu ukurannya lebih kecil dari 1 mili, dia udah nggak kelihatan, udah nggak bisa dibedakan lagi. Nah, itu namanya resolusi spasial. Nah, ini contoh ya. Ini kalau menggunakan phantom ACR. Nah, tadi saya udah cerita ya. Ini ada kita kalau menggunakan Boone kernel, menggunakan filter Boone. Ini menggunakan filter soft tissue. Ini pengukuran kita lakukan pada phantom ACR. Ini bisa kelihatan nih. Dari sisi resolusi spasial bagus yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang kanan ya, yang menggunakan Boone ini ya. Jadi kalau kita menggunakan kernel, menggunakan filter Boone tulang, itu resolusinya semakin tinggi. Tapi sebetulnya noise-nya itu semakin tinggi juga ya. Ya, kalau yang sebelah kiri ini dia resolusinya rendah memang, tapi noise-nya kecil. Kalau untuk soft tissue ini lebih cocok gitu. Kalau untuk tulang lebih cocok yang ini. Makanya tugas fisikawan medis salah satunya itu mengecek resolusi spasial pesawat CT. Maka ketika kita mengecek kita harus hati-hati nih ngeceknya di menggunakan filter apa. Nah, itu jangan sampai keliru ya. Itu contoh ini ya. Contoh dalam melakukan pengukuran. Nah, ini comparison between different reconstruction filter. Ini contoh filter-filter yang berbeda ya, dari yang sharper sampai ke yang tidak sharper ya. Ini yang paling tajam, ini yang paling tidak tajam. Nah, kalau saya tanya bagus yang mana?
Nah, kalau secara resolusi spasial ya bagus yang ini. Tapi dari sisi noise ini lebih besar noise-nya itu. Noise lebih noisy di situ ya. Nah, kalau kita ya ini kan pengamatannya kan pengamatan visual ya dengan mata. Dan bisa jadi pengamatan mata itu juga tertipu mata kita. Kita itu ngamati tapi udah ngantuk itu. Atau kita udah kecapean dengan tugas-tugas yang lain ya, pengamatannya udah nggak akurat itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan resolusi spasial yang lebih akurat, maka kita nanti itu menggunakan suatu parameter yang bisa kita dapatkan secara lebih akurat, yang sering kita namakan dengan nama MTF. MTF itu singkatan dari Modulation Transfer Function. Jadi caranya itu dengan cara melihat ini ada phantom yang bentuknya titik. Kemudian setelah itu kita crop di bagian titik ya seperti ini. Ini kalau kita integralkan atau kita tambahkan ke sumbu X atau sumbu Y, kita mendapatkan yang kita sebut dengan nama point spread function. Jadi titik itu mengalami pelebaran. Jadi titik ini kalau kita citrakan hasilnya nggak betul-betul titik ya, tapi titik yang mengalami pelebaran. Maka sebetulnya secara sederhana kita bisa melihat pelebaran titik itu menggunakan FVHM ya. Mungkin dulu di S1 pernah dengar yang namanya FVHM ya, full width at half maximum. Jadi kita bisa ukur lebarnya berapa. Kalau seandainya ukuran titik ini 1 mili, saya yakin bahwa FVHM-nya pasti lebih dari 1 mili karena mengalami pelebaran gitu. Nah, kalau kita ingin yang lebih canggih lagi, maka kurva PSF, point spread function yang kita dapat tadi, itu bisa kita lakukan transformasi Fourier. Nah, ketika PSF itu kita lakukan transformasi Fourier, nah kita mendapat yang namanya MTF ini, Modulation Transfer Function. Jadi ini adalah resolusi spasial, Y-nya itu MTF. Nah, biasanya objek itu bisa kita lihat ketika nilai MTF-nya itu sekitar 0,1. Itu sering dinamakan dengan nama MTF cutoff namanya. Kita bisa lihat kalau kita menggunakan standar kernel, maka 0,1-nya itu kira-kira di angka mendekati 0,6 line per milimeter ya. Jadi objek itu bisa kita bedakan ketika dia itu dalam 1 mm itu ada 0,6 objek gitu. Nah, kalau kita menggunakan bone kernel, menggunakan kernel tulang, itu bisa dilihat sampai di sini mendekati 1 ya. Di 1, jadi spasial frekuensinya itu 1/mm. Artinya dalam 1 mm itu ada 2 objek di situ. Jadi makanya bone filter ini lebih bagus daripada kalau kita menggunakan standar kernel. Nah, ini secara lebih objektif resolusi spasial itu digambarkan dengan kurva MTF ya, bukan dengan pengamatan secara visual. Nah, kalau kalian ingin tahu secara lebih detail bagaimana perhitungan MTF, nanti bisa dilihat di paper saya ya. Itu saya banyak membuat paper tentang masalah MTF ini. Salah satunya itu yang terbit di Polandia itu ya, di Polish Journal of Medical Physics and Engineering, atau juga di Amerika itu ada di Journal of Applied Clinical Medical Physics. Itu nanti bisa dilihat ya bagaimana caranya mengukur MTF ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain, tadi yang saya kasih tadi namanya beda ya. Ini nama-nama filter itu. Ada yang B30F, B40F, B70F, H47S. Nah, ini nama pabrik ini. Nah, kalau kita ingin tahu ini tuh maksudnya apa, ya lihat di manualnya pabrik CT yang kita gunakan. Nah, ini dikasih penjelasan di sini limiting spatial resolution sekitar 0,1 ini ya. Ini namanya MTF cutoff. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa jenis filter ini. Ini yang paling bagus dari sisi resolusi spasial itu yang ini nih, yang
60F ya. Ya resolusinya paling tinggi ini. Kalau resolusi yang paling rendah itu yang ini, yang B30F ini. Ini biasanya dipakai untuk soft tissue dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang resolusi spasial? Ya, silakan. Pakai bantuan Phantom ya, Pak? Ya. Nah, misal kalau kita nggak punya Phantom, terus kita bisa nggak sih, Pak, mencari resolusi spasialnya gitu? Terus yang kedua, filter yang digunakan itu biasanya apa, Pak, kalau untuk resolusi spasial? Kalau kita ingin mengukur kualitas pesawat yang terukur standar, kita harus pakai Phantom. Ya kalau nggak pakai Phantom, ya gimana kita bisa membandingkan? Nggak bisa. Jadi memang untuk mengukur resolusi spasial, kita harus pakai Phantom. Phantomnya Phantom apa? Yang pertama, Phantomnya itu mungkin kalau bisa Phantom yang dijual di pasaran. Misalnya Phantom APM seperti yang dipunya Undip, atau Phantom Catvan, atau Phantom ACR, itu yang paling umum dijual di pasar ya. Atau kalau enggak, pakai Phantom bawaan dari pabrik. Umumnya sudah ada juga yang untuk mengukur resolusi spasial. Atau kalau tidak, itu kita bisa buat sendiri. Seperti yang publikasi yang tadi saya sampaikan di Polandia, itu Phantom buatan sendiri. Jadi kita punya kawat kecil, langsung kita taruh di dalam suatu tabung yang terbuat dari bahan yang atenuasinya rendah, langsung kita kasih air, udah langsung kita scan gitu. Itu bisa. Atau ini juga ada beberapa cara seperti yang saya publikasi di Amerika itu untuk melihat resolusi spasial itu saya menggunakan Phantom CTDI. Bisa juga gitu. Ya, bahkan saya kembangkan algoritma tersendiri untuk hal itu. Jadi memang harus pakai Phantom ya. Apapun Phantom itu. Nah, kalau bisa memang kita cari Phantom yang sederhana kalau bisa ya. Kalau seandainya kita nggak punya Phantom yang standar. Itu kalau kita ingin mengukur resolusi spasial dari pesawat. Nah, sekarang memang para ilmuwan itu sudah mulai berpikir, bisa nggak resolusi spasial ini diukur langsung pada pasien? Bisa nggak? Nah, ini yang cukup menarik ini. Ada satu paper yang dia itu mencoba untuk mengukur langsung pada pasien. Ini paper yang dibuat oleh Profesor Ehsan Samei, dan ini sudah dipatenkan di Amerika. Dia membuat suatu algoritma yang dia bisa langsung mengukur kurva MTF itu langsung pada pasien. Nah, ini cukup menarik ini. Saya juga sebetulnya pengen buat itu, tapi belum sempat ya. Tapi sebetulnya algoritmanya kita nggak niru persis ya, karena ini sudah dipatenkan. Kita bisa buat sendiri dengan modifikasi gitu. Prinsipnya bisa sebetulnya ya, saya kira itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mengukur itu sebaiknya pakai yang mana? Kalau misalnya untuk laporan ya, kalau menurut saya sebetulnya kalau untuk di Indonesia pakailah yang resolusinya paling tinggi. Ya, kalau dalam hal ini ya sebaiknya kamu pakai filter yang B60F. Nanti kalau kamu pakai yang resolusi rendah nanti nggak lolos gitu. Makanya sebetulnya ngukur MTF itu kan sangat bergantung pada filter, sangat bergantung pada Phantom yang digunakan. Makanya report AAPM yang terbaru yang dikeluarkan oleh kelompoknya Profesor Ehsan Samei itu, nanti ngukur MTF itu harus memperhitungkan noise-nya, harus memperhitungkan SNR. Makanya nanti ada parameter baru yang namanya tidak lagi MTF, tapi namanya itu TTF, Task Transfer Function. Ya. Itu berarti menghitung MTF, tapi sudah memperhitungkan noise-nya dan memperhitungkan SNR dari objek yang digunakan. Itu jauh lebih advance lagi. Gitu. Jadi itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Kalau seperti standar yang dipakai oleh Bapeten itu masih gampang diakali sebetulnya ya. Karena dia tidak, ketika kita menghitung MTF,
Di sana tidak ada kewajiban untuk melaporkan noise-nya, tidak ada kewajiban untuk melaporkan SNR-nya gitu. Sehingga sebetulnya masih bisa diakali gitu dalam berbagai hal gitu ya. Karena masih aturannya masih belum terlalu rigid gitu, belum komplit gitu. Gitu kira-kira, Mbak. Iya Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau ada. Ini memang tema-tema ini agak advance ya. Jadi mungkin kamu tidak bisa memahami dengan sekali penjelasan. Silakan dibaca buku, paper yang berkaitan dengan hal ini ya. Oke, ada yang lain? Nah, kebetulan saya sekarang juga sudah mengembangkan software ini ya. Ya mungkin ke depan mungkin bisa kita rilis ya, semoga aja mungkin di tahun depan sudah bisa kita rilis ya. Namanya IndoQCity. Sekarang masih dalam construction, masih dalam development ya. Kalau kemarin yang sudah kita rilis itu yang IndoCity ya, yang untuk dosis. Untuk yang image quality insya Allah mungkin tahun depan ya, semoga sudah tuntas ya. Oke, kemudian ada? Pak Anam mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Kemarin itu kan saya pernah pengukuran ya Pak, tapi Ya. saya masih belum jelas. Tentang apa? Halo Mbak, putus suaranya. Ada MTF 10% sama MTF 50%. Oh, itu iya. maksudnya gimana ya Pak? MTF 50% itu nilai resolusi pada saat MTF-nya 50%. Misalnya kayak gini lah ya. Ini kita lihat yang standar kernel ini ya. 50% kan ini nih di sini nih 50% kita tarik ke bawah. Nilainya kan sekitar 0,4 ya. Iya. Itu namanya MTF 0,5%. Kalau MTF 10% itu maksudnya dari sini 0,1. Ini kalau kita tarik ke kanan sampai kena sini, kita tarik ke bawah, nilainya sekitar 0,6 ya. Nah, itu namanya MTF 10%. Nah, kadang-kadang itu dijadiin parameter. Ya, MTF 50% atau MTF 10%. Nah, untuk yang cut off itu 10%. Jadi batas penglihatan mata itu 10%. Jadi kalau resolusinya masih di bawah cut off itu masih kelihatan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, dia udah nggak kelihatan. Jadi udah terlalu kecil untuk dilihat dengan mata. Jadi biasanya mata itu batasnya 10% MTF itu. Maka biasanya yang paling sering dilaporkan itu selain MTF 50% itu MTF 10%. Itu kira-kira. Berarti itu termasuk untuk citra kualitas resolusinya Iya. tinggi ya Pak? Tinggi gimana maksudnya? Ini kan saya tuh pernah Pak di laporan itu ada tulisan ultra high sama standar high gitu. Yeah. Nah, cuman itu dia itu perbedaannya di slice number-nya aja. Gitu Pak. Ya sebetulnya pertanyaan kamu tadi nggak utuh ya, tapi sederhananya begini sederhananya. Jadi yang kalau kita menggunakan MTF itu yang menjadi ukuran itu yang MTF 10%. Gitu. Jadi kalau nilai MTF 10% semakin tinggi itu berarti resolusinya semakin tinggi, semakin bagus. Kalau MTF 10%-nya semakin kecil berarti semakin jelek. Oh iya. Nah, intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Nah, ini kalau di Bapeten itu masih agak lucu ini sebetulnya. Ini kayaknya masih salah nulis standar ya. Sebetulnya di beberapa negara batas resolusi spasial itu 0,5 per mm. Jadi sebetulnya selama MTF 10%-nya itu masih lebih besar dari 0,5 itu masih lolos gitu. Seperti ini kan nilainya kan hampir 0,6 kan ya, ini masih lolos. Apalagi yang ini mendekati 1 itu jauh lebih lolos gitu. Jadi selama batas 10%-nya itu masih lebih besar dari 0,5, ini 0,5 dia itu masih lolos gitu. Sebetulnya seperti itu. Tapi di
kalau kita lihat di dokumennya Bapeten yang terbaru, kayaknya salah tulis ya. Dia disyaratkan syarat lolos itu harus 1/mm. Ya kalau 1/mm sebetulnya mungkin di Indonesia nggak ada yang lolos itu. Ya, saya tidak tahu itu. Mungkin nanti kita usulkan ke Bapeten ya, agar standarnya diganti itu. Mungkin salah ketik atau salah apa saya tidak tahu itu ya. Itu. Terima kasih Pak. Oke ya, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah resolusi spasial. Resolusi spasial ini adalah ini spatial resolution in z-axis ya. Ini juga sering disebut dengan nama tadi itu apa namanya? Kalau tadi kan in plane ya. Kalau yang resolusi spasial ke arah sumbu z itu namanya out plane. Jadi kan sebetulnya citra yang kita dapat aslinya itu kan aksial kan ya, potongan aksial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, potongan-potongan aksial itu bisa kita rekonstruksi lagi untuk membentuk citra 3 dimensi atau membentuk potongan sagital, potongan koronal, dan lain sebagainya. Nah, maka citra pada potongan sagital itu kan perlu dicek juga resolusinya ke arah sumbu Z. Perlu dicek. Nah, itu namanya sini dinamakan dengan spatial resolution in z-axis atau outplane spatial resolution gitu. Nah, memang cara paling gampang resolusi spasial pada arah sumbu Z itu sering diwakili dengan slice thickness kadang-kadang ya. Padahal sebetulnya itu nggak mesti tepat ya. Sebetulnya ada cara yang lebih canggih lagi, itu dengan suatu kurva yang dinamakan dengan nama kurva SSP. Kurva SSP. Tapi kurva ini saya kira tidak populer ya, karena sangat saintifik ya. Yang paling umum ya orang itu menggunakan slice thickness ini ya. Nah, slice thickness ini caranya mendapatkan dengan banyak cara ya, dengan phantom. Ini salah satunya nih ada phantom. Ini phantom dilihat dari samping. Nah, kemudian phantom ini dikasih lubang ya, dikasih lubang kecil-kecil. Terus lubang ini disisipi logam ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita scan. Nah, kalau seandainya kita scan-nya itu tipis, maka nanti objek yang kelihatan itu sedikit ya. Kalau seandainya slice thickness-nya itu tebal, maka objek yang kelihatan itu jadi banyak seperti ini. Ini kalau pada phantom ACR, nah banyaknya strip itu menunjukkan slice thickness. Ini satu strip itu menunjukkan 0,5 mm ya. Maka kalau ini sini ke sini berarti 0,5, ke sini berarti 1, ke sini berarti 2, ke sini berarti 2,5. Ini 2,5 mm. Kalau yang ini berarti ke sini 0,5, 1, 1,5, 2, 25, 3, 35, 4, 45, 5, 55, 6, 65, 7. Ini sekitar 7 atau 7,5 mm gitu ya. Jadi semakin banyak objek yang kelihatan ini menunjukkan slice thickness-nya semakin tebal. Ini salah satu cara untuk mengukur slice thickness. Ini kalau kita menggunakan phantom ACR ya. Nanti kalau kita menggunakan phantom yang lain ya memang nanti desainnya akan berbeda. Jadi secara sederhana resolusi spasial pada sumbu Z itu diwakili dengan ini, dengan slice thickness ya. Tapi sebetulnya yang lebih canggih itu dengan kurva SSP ya. Nah, ini masih menggunakan slice thickness ya. Ini pada ACR phantom ini. Oke. Oh, ini dia menggunakan kurva MTF ini. MTF pada sumbu Z ini ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita menggunakan slice thickness yang semakin kecil, resolusinya semakin tinggi. Sebaliknya, kalau kita menggunakan slice thickness yang semakin tebal, resolusi spasial ke arah sumbu Z-nya semakin kecil. Ini berarti resolusinya semakin kecil. Itu kira-kira ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Belum, Pak. Kalau SSP tadi singkatan Slice Sensitivity Profile ya. Gunakan SSP, itu lebih canggih lagi. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa S2 yang dia publikasi tentang SSP ya, mahasiswa kita ya. Kita membuat software untuk itu. Oke, berikutnya adalah kontras. Ya, dimaksud kontras di sini itu adalah low contrast atau sering juga disebut dengan nama low contrast detectability, disingkat menjadi LCD ya, low contrast detectability. Jadi sederhananya begini, kalau resolusi spasial itu kan kemampuan pesawat CT untuk membedakan objek yang berdekatan, kecil, yang semakin kecil yang berdekatan, itu namanya resolusi spasial. Nah, selain menghasilkan resolusi spasial yang bagus, pesawat CT juga harus menghasilkan resolusi kontras yang bagus. Maksudnya apa kontras itu? Maksudnya kontras itu adalah objek-objek yang memiliki densitas yang berdekatan itu harus bisa dibedakan. Misalnya ada tumor. Tumor itu misalnya muncul di jaringan lunak. Nah, jaringan lunak sama tumor itu kan nilai densitasnya kan hampir sama. Nilai mu-nya, nilai atenuasi linearnya kan harus sama, sangat berdekatan. Apalagi misalnya tumor yang ada pada organ hati misalnya ya. Padahal misalnya organ hati itu katakan aja nilai HU-nya misalnya lupa ya, nilai HU-nya misalnya 50 HU. Nah, tumor itu misalnya cuma 55. Jadi nilai HU-nya itu selisihnya cuma 5 HU. Cuma 5 HU kan sangat kecil sekali perbedaannya. Nah, maka kemudian itu harus bisa kita ukur, harus betul-betul CT yang kita punya itu punya kemampuan untuk membedakan hal itu. Nah, untuk mengecek hal itu kita menggunakan Phantom ya. Nah, salah satu Phantom yang digunakan ini contoh Phantom ACR ini Phantom ACR. Nah, kemudian ini ada objek. Nah, objek ini menggunakan ini ada background. Ini ada background. Kemudian di sini dikasih objek. Nah, kemudian nilai HU antara objek dan background ini sekitar 5 HU. Maka kalau ada objek dengan selisih 5 HU, itu sering disebut dengan nama kontrasnya itu 0,5%. Jadi selisih 5 HU itu selisih 5%. Kalau selisih 10 HU sering disebut dengan selisih 1% ya. Nah, ini selisihnya sekitar 0,5%. Jadi perbedaan antara objek dengan background ini cuma 5 HU atau 0,5%. Nah, ini masih kelihatan ya kalau objeknya besar. Tapi ketika objeknya kecil, semakin nggak kelihatan. Ini sebenarnya ada objek dengan nilai yang sama, tapi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan betul-betul terganggu oleh noise. Ini contohnya noise-nya 8 HU, ini noise-nya 16 HU. Jadi kalau pada objek yang noise-nya kecil, ini objek untuk grup 1 ini kelihatan, grup 2 kelihatan, grup 3 masih kelihatan ya. Tapi grup 4 ini udah nggak kelihatan. Sementara kalau noise-nya besar, ini bahkan grup 1 udah nggak kelihatan itu ya. Nah, kalau untuk Bapeten sendiri, kita nggak disuruh untuk mengukur ini ya. Tapi kalau kita melihat standarnya ACR, itu paling tidak objek dengan ukuran 6 mili itu harus kelihatan ya. Paling tidak 6 mili harus kelihatan. Jadi pada kontras 0,5%, paling tidak harus objek yang ukuran 6 mili. Gitu. Kalau sampai 6 mili itu nggak kelihatan, 6 mm, itu dikatakan nggak lolos. Gitu. Ini sering dinamakan dengan nama contrast resolution. Nah, ini noise ya. Noise itu cara paling gampang, noise itu ya banyaknya gangguan ya noise ini. Kalau paling gampang untuk mengukurnya, kita buat ROI. Setelah itu kita hitung deviasi standar di dalam ROI tadi. Nah, itu sering dinamakan dengan nama noise. Ya, noise. Nah, kalau kita ingin lebih canggih, nah kita menggunakan suatu kurva
yang sering kita sebut dengan nama NPS, Noise Power Spectrum. Tapi ini advance ya, ini kalau di Labeten nggak ditanyakan biasanya ya. Ini contoh citra dengan slice thickness yang berbeda-beda, dan ini kurva NPS-nya. Ya, kita bisa lihat bahwa slice thickness semakin kecil, NPS-nya semakin besar, atau dalam bahasa lain, noise-nya semakin besar. Ya. Nah, ini kurva NPS ini ya. Ini berbagai macam cara itu untuk menghitung nilai NPS. Nah, cukup menarik juga untuk menghitung MTF ini ya, NPS ini ya. Oke, sementara itu ya, ini hanya dijelaskan tentang parameter yang paling penting ya. Tentu masih banyak lagi parameter-parameter CT yang lain ya. Tapi memang kalau untuk image quality yang paling penting itu tadi selain noise, yang kedua adalah resolusi spasial, yang ketiga adalah low contrast detectability tadi, LCD tadi. Itu yang paling penting. Nah, kemudian berikutnya tentang CT dose, nanti bisa dilihat di workshop kemarin. Untuk CT dose reduction ini belum kita bahas, nanti silakan dilihat di buku-buku ya. Saya kira sangat banyak yang membahas tentang CT dose reduction ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cintanya sedikit Pak. Ya. Tadi yang bagian akhir yang hubungannya antara resolusi kontras sama resolusi spasial Pak. Ya. Kalau tadi saya memperhatikan berarti kalau resolusi spasial rendah itu berarti resolusi kontrasnya tinggi ya Pak? Untuk saat ini itu masih belum diketahui hubungan dengan baik antara resolusi spasial dengan resolusi kontras. Nah, kalau yang grafik yang tadi saya tunjukkan ini sebetulnya hubungan antara noise dengan slice thickness. Kalau yang ini, ya. Jadi slice thickness semakin besar, semakin tebal, maka noise-nya semakin kecil. Kalau yang ini. Nah, sementara kalau resolusi spasi, kalau noise, kalau low contrast ya, bukan resolusi spasial ya. Low contrast itu ternyata memang sangat dipengaruhi oleh noise. Ini yang memang menjadi rumit untuk membuat standar gitu. Jadi low contrast ini sangat dipengaruhi oleh noise. Nah, noise sendiri itu yang paling gampang menggunakan ini standar deviasi, atau kalau yang lebih canggih menggunakan kurva NPS, Noise Power Spectrum. Itu ya. Oh, yang gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Atau yang belum jelas ditanyakan lagi? Sampun Pak dari saya Pak. Oke. Nah, yang lain yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, mungkin sementara kita sampai di sini dulu. Pekan depan nanti presentasi ya, jangan lupa ya. Disiapkan presentasinya. Masing-masing maksimal 10 menit, jadi jangan lama-lama. Jadi buat PowerPoint yang ringkas, yang jelas, yang padat, yang informatif ya, yang menarik kalau bisa ya. Pendek tapi informasi tercakup semuanya. Nah, itu kalau bisa ya. Latihan itu ada seninya memang ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.